Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Stijah Fadila dengan NIM 221340004. Di video kali ini, seperti biasa saya akan membuat learning journal. Apakah kalian bosan? Tidak. Nah, ini pertemuan ke-10 deh kayaknya. Nah, di pertemuan ke-10 ini saya akan menjelaskan atau mereview kembali kelas public speaking yang dilakukan tadi banget, siang banget, dan saya bikin learning journalnya di malam hari ini karena supaya masih inget gitu. Dan kebetulan saya yang presentasi. Nah, yang beda kali ini di kelas public speaking itu dilakukan secara online dengan posisi on kamera, tidak boleh ada yang mati. Kalau ada yang mati di absen, pokoknya tidak hadir gitu. Jadi tadi siang dari jam 10 sampai setengah 12 kita melakukan kelas online, cuma 1 MK doang, yaitu public speaking. Terus di public speaking kali ini juga kebetulan tidak ada yang maju ya, tidak ada yang menjadi public speaker 3 orang karena kata Pak Adi kurang efisien gitu, kurang enak lah. Karena lebih enak tuh sebenarnya kalau emang buat maju menjadi public speaker tuh emang enaknya offline bukan online, makanya tidak ada public speaker tadi gitu. Terus tadi tuh bener-bener langsung kita presentasi kelompok 1. Jadi dimulai lagi kan, kemarin kelompok 1 sampai 5 udah presentasi terus minggu sekarang dan minggu depannya lagi presentasi lagi dari kelompok 1 sampai 5 dengan materi yang berbeda. Nah, kemarin itu saya kelompok 5, tapi sekarang saya kelompok 1, jadi di rolling gitu. Nah, sekarang tadi materinya itu adalah persiapan mental pengetahuan, performa bahasa verbal dan non-verbal, dan juga simbolik penampilan pada public speaking. Anggotanya tuh ada saya Stijah Fadila, Desna Afifa, ada Salsa Mulyana Sari, Mawar Dwi Maudriani, Kanaya Gusni, dan Farhan, dan Aisyah, bertujuh tuh kita. Yang pertama ada tentang persiapan mental pengetahuan. Yang pertama, persiapan mental pengetahuan itu yang pertama latihan. Wajib banget ya, setiap menjadi seorang public speaker itu wajib banget latihan, entah itu menyiapkan mentalnya, entah itu menyiapkan kepercayaan dirinya atau membangun kepercayaan dirinya gitu. Pokoknya harus selalu ada yang namanya latihan, entah itu latihan materi juga seperti itu, supaya lebih menguasai panggung ketika nanti acaranya sudah dimulai. Terus yang kedua, mengendalikan rasa gugup atau demam panggung ya. Tapi memang sebenarnya wajar aja buat teman-teman yang punya demam panggung atau punya rasa gugup ketika mau show di depan audiens. Itu benar-benar wajar aja dan itu hal yang normal. Tapi gimana cara kita untuk mengendalikan rasa gugup itu yang menjadi suatu tantangan tersendiri ketika kita menjadi seorang public speaker. Yang pertama, kalian bisa atur nafas dulu karena itu membantu banget. Terus yang kedua, kalian setelah atur nafas bisa relax sedikit demi sedikit, karena kalau misalnya kalian gugup, audiens akan merasakan kegugupan kalian gitu. Sebisa mungkin kalian harus relax. Terus yang ketiga, latih pupuk rasa kepercayaan diri kalian di diri kalian sendiri. Kalau misalkan kalian tuh bisa, kalau misalkan kalian tuh pasti berhasil dalam acara ini menjadi seorang public speaker gitu. Terus ada pengetahuan dalam publik. Yang pertama, pemahaman materi yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, ada mengenali audiens. Itu penting banget mengenali audiens, karena supaya si acara ini tuh terdapat aktif gitu loh. Kalau misalkan kita udah sama-sama memahami audiens, udah enak gitu. Terus yang ketiga, ada teknik-teknik public speaking. Terus ada performa bahasa. Yang pertama itu ada pemilihan kata yang baik dan benar. Ketika kita menjadi seorang public speaker, wajib banget ya untuk memilih kata yang benar, yang tidak harus baku, tapi setidaknya enak untuk berdialog dengan audiens. Kan kita nggak tahu audiensnya itu bisa saja ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak kecil. Pokoknya pilih kata yang tepat, hindari pemilihan kata istilah yang memang sama kita yang ngejelaskan. Misalkan istilah bahasa asing tapi kita nggak ngejelasin istilah itu tuh apa artinya, kan akan membingungkan audiens ya gitu.
Terus yang kedua ada struktur kalimat yang sesuai dan dipahami. Terus yang ketiga ada intonasi suara. Nah, ini penting banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menjadi seorang public speaker, jangan lupa intonasi suaranya tuh jangan yang lembut banget tapi kayak nyangayai, nyangayai. Pokoknya jangan yang benar lembut sampai orang-orang tuh ngantuk. Tapi jangan juga tinggi yang bisa bikin orang ketakutan. Jadi jangan terlalu lembut nanti ngantuk, jangan tinggi nanti takut. Jadi bisa tengah-tengah kayak gitu. Terus gaya bahasa yang sesuai, kayak misalkan seorang public speaker boleh kok bilang gue lo terhadap audiens kalau misalkan audiensnya tuh Gen Z, kalau misalkan audiensnya tuh juga gaul gitu. Tapi nggak mungkin kalau misalkan audiensnya nenek-nenek kitanya bilang lo gue, kan itu nggak sopan ya. Seperti itu. Pokoknya penggunaan bahasa yang baik itu sesuai dengan audiens. Kalian harus pahami audiens, itu penting banget. Terus ada bahasa verbal, ada bahasa non-verbal. Kalau bahasa non-verbal tuh kayak bahasa isyarat. Karena ada juga yang menjadi seorang public speaker, ada juga yang misalkan audiensnya itu tidak bisa mendengar atau tidak bisa berbicara, jadinya pakai bahasa isyarat gitu. Terus ada simbol dan lambang, ada juga warna pakaian, nanti kita bahas di simbolis dan penampilan. Terus ada gestur tubuh dan ekspresi wajah. Next, kita bahas materi terakhir, yaitu mengenai simbolik dan penampilan pada public speaking. Simbolik yang pertama ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh tuh kayak gestur, terus ada gerakan tubuh, terus ada kontak mata. Nah, ini merupakan salah satu komunikasi nonverbal yang penting ketika menjadi seorang public speaker. Kayak misalkan ketika kita berbicara, masa tangannya diem gitu aja, kan nggak mungkin. Pasti kita ada menggunakan tangan gitu, bahasa isyarat lah, atau enggak bahasa tangan gitu. Kita juga memiliki kontak mata sama audiens, karena itu tuh bisa membangun kepercayaan diri juga audiens. Ternyata audiensnya mikir kayak, oh ternyata kita dianggap ya gitu di sebuah acara ini, karena si public speakernya tuh ngelihat kita gitu. Terus ada penampilan fisik. Ini penting banget teman-teman. Penampilan fisik seorang public speaker itu diperhatikan banget. Masa kita mau datang ke acara seminar menjadi seorang public speaker tapi kita pakai kaos oblong, pakai celana pendek yang nggak pantas lah buat menjadi seorang public speaker, kan nggak mungkin juga ya. Jadi penampilan harus dicocokkan dengan acara gitu. Terus alat bantu visual. Tentu ya, ketika menjadi seorang public speaker, entah itu kita presentasi, moderator, bahkan seorang MC pun pasti ada yang namanya alat bantu visual, entah itu PPT, entah itu gambar, entah itu audio, anything, itu pasti kita butuh. Terus tadi nada suara, terus yang terakhir ada nada suara, sama yang tadi sudah saya jelaskan. Terus ada penampilan dalam public speaking. Yang pertama, percaya diri. Kalau misalkan seorang public speaker tidak percaya diri, maka 90% acaranya bisa gatot atau gagal total, karena public speaker yang ngomongnya aja nggak percaya diri, ya gimana dengan acaranya sendiri gitu. Makanya harus ditekankan, harus dilatih atau harus dipupukkan rasa kepercayaan dirinya menjadi seorang public speaker. Walaupun itu nggak mudah, tapi harus banget. Terus ada pakai pakaian rapi yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalkan kita menjadi seorang presentator, kita bisa pakai kemeja, kita bisa pakai kardigan yang rapi, kita bisa pakai blazer or jas gitu. Dan hindari pakai pakaian yang mencolok supaya tidak mengganggu fokus audiens. Terus ada energi positif. Kita harus sebelum kita memberikan energi positif untuk audiens, kita juga harus memberikan energi positif untuk diri kita sendiri. Kayak pupuk rasa energi positif di diri kalian. Kalau misalkan kalian tuh pasti bisa menjalani hari ini, kalian tuh pasti akan sukses, kalian tuh akan berhasil gitu. Terus yang kedua ada penggunaan kata, itu sudah yang tadi saya jelaskan. Terus mengatasi rasa takut, udah juga tadi saya jelaskan, kayak demam panggung segala macam, itu termasuk ke dalam rasa takut. Terus ada juga latihan dan evaluasi. Sebelum kita berbicara di hadapan orang banyak, kita harus latihan dulu supaya matang materinya, gesturnya atau apapun itunya supaya matang. Dan ketika kita sudah selesai, kan pasti ada hambatan-hambatannya ya di suatu acara itu. Kita evaluasi untuk ke depannya supaya lebih baik lagi. Seperti itu. Tidak terasa sudah 10 menit aja saya berbicara. Kalau begitu
Itu adalah rangkuman atau review dari kelas public speaking yang tadi siang. Kalau begitu saya Siti Jafadila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.